Selamat datang di channel Jendela Sains, channelnya buat kalian yang ingin memahami pelajaran matematika, fisika, dan kimia SMA. Di video ini kita akan membahas gelombang cahaya atau optika fisis, part yang kedua, yaitu tentang difraksi Kisi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita membahas tentang difraksi Kisi. Jadi skemanya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian lihat di sini ada cahaya berwarna putih ya. Kemudian pada cahaya ini ditempatkan sebuah penghalang yang kita sebut dengan kisi. Maka cahaya ini selain terdifraksi atau melentur, dia juga terurai, terdispersi juga. Terurai dari cahaya putih menjadi cahaya warna mejinggu hibiniu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya. Nah, terus penghalang atau kisi itu apa? Jadi kisi difraksi adalah penghalang yang memiliki sejumlah besar celah atau goresan yang sejajar dan berjarak sama. Jadi kurang lebih gini, ini kan kalau kita lihat dari samping ya, kalau misalkan kita lihat dari depan, kisi itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Misalkan ini ada penghalang ya, penghalang seperti ini, terus ada garis-garis. Nah, ya mungkin seperti apa ya? Penjara atau mungkin seperti penutup pada selokan di jalan, ya kurang lebih seperti ini. Pokoknya ada penghalang yang memiliki sejumlah celah atau goresan sejajar yang jarak antara celah satu dan celah lainnya itu berjarak sama. Di sini ada kata-kata constant distance gitu ya. Jadi jarak antara putih satu ke putih yang ini, celah pertama sama celah berikutnya itu sama terus. Ya, yaitu sebesar D kecil. Oke. Nah, bagaimana rumus dari difraksi Kisi? Seperti ini. Sama seperti kalian belajar di difraksi celah tunggal, pada layar juga menimbulkan pola terang dan pola gelap. Cuman bedanya di sini, pola terangnya bukan hanya cahaya warna putih aja, tapi pola terangnya juga merupakan cahaya yang terurai, terdispersi menjadi warna merah sampai ungu, mejinggu hibiniu itu tadi. Oke? Jadi di sini pola terang rumusnya D sin theta sama dengan N lambda atau D per L sama dengan N lambda. Sedangkan pola gelap itu D sin theta sama dengan N plus setengah lambda atau D per L sama dengan N plus setengah kali lambda. Di sini hati-hati, karena waktu di difraksi celah tunggal, yang N lambda itu yang gelap, yang N plus setengah kali lambda itu yang terang. Di sini kebalikannya, depannya persis sama, D sin theta sama D per L. Cuman belakangnya yang berbeda atau kebalikan terang dan gelapnya. Jadi jangan sampai ketukar. Di difraksi Kisi itu terang N lambda, gelap N plus setengah kali lambda. Oke? D itu adalah jarak antar celah Kisi dalam meter. N itu adalah tetapan Kisi atau banyak goresan setiap satuan panjang dalam goresan per meter. Jadi bisa kita rumuskan D sama dengan 1/N. Di sini kadang-kadang goresan itu satuannya goresan per sentimeter. Kalian harus konversi, kalian harus ubah. Pokoknya di difraksi ini semua harus arahkan ke SI, semua harus arahkan ke meter. Theta ini sama seperti di difraksi celah tunggal, sudut difraksi. N itu order difraksi, jadi ya sama ya, terang keberapa. Kalau misalkan terang ketiga, ya berarti N-nya 3, pakai rumusnya terang. Gelap kedua, ya berarti N-nya sama dengan 2, masukkan ke rumusnya gelap. Oke? Lalu lambda di sini sama, panjang gelombang dalam meter. Y adalah jarak ke terang pusat atau TP dalam meter, terang pusat ini ya. Jadi ini kalau keterangnya sama, ya seperti di difraksi celah tunggal. Jadi ini terang pusat, kemudian gelap pertama. Terang pertama, gelap kedua. Terang kedua, gelap ketiga, dan seterusnya. Ke bawah pun juga seperti itu. Oke, dan L adalah jarak antara celah dengan layar. Celah itu ya berarti ini ya, celah atau kisi ini dengan layar ini jaraknya berapa, itu L. Jadi prinsipnya keterangannya sama persis dengan difraksi celah tunggal. Cuman bedanya terang gelapnya ketuker ya, N sama N plus setengahnya. Sama di sini ada tambahan rumus D kecil. Kalau dulu kan lebar celah, kalau di sini D kecil itu jarak antar celah yang rumusnya 1/N. Oke? Kita langsung ke contoh soal. Seberkas sinar dengan panjang gelombang 250 nanometer datang tegak lurus pada kisi difraksi. Jika spektrum orde ketiga membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal, tentukan banyak garis per sentimeter pada kisi tersebut. Kita data yang diketahui ya. Jadi di sini seberkas sinar itu lambda, panjang gelombangnya, lambdanya 250 nanometer. Kita ubah ke meter ya, nano itu kan 10 pangkat min 9. 250 kali 10 pangkat min 9 itu menjadi 2,5 kali 10 pangkat min 7 meter. Oke, jika spektrum orde ketiga, N sama dengan 3. Nah, di sini terang atau gelap? Yang namanya spektrum itu kan pasti ada warna, spektrum warna yang mejinggu hibiniu tadi. Berarti ini pasti terang. Ya, jadi kita tulis N sama dengan 3 dalam kurung terang.
Ya, karena nggak ada yang namanya spektrum gelap ya. Namanya gelap itu kan artinya nggak ada cahaya, nggak ada spektrumnya, gitu ya. Membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal, berarti itu theta. Tetanya 37 derajat. Ya, terhadap garis normal. Apa itu garis normal? Gini, kita tahu ini kan kisi ya, misalkan ini kisi. Kisi yang garis-garis tadi, terus ini ada cahaya masuk gini ya. Nah, di sini ini kan layar tadi. Ya, membentuk sudut 37 derajat terhadap garis normal. Berarti ini seperti ini. Nah, ini garis normal. Garis yang tegak lurus dengan penghalang atau kisi itu. Jadi 37 derajat ini ya adalah theta. Oke, kita disuruh mencari banyak garis per sentimeter. Garis itu apa? Garis sama goresan itu sama ya. Jadi itu merupakan tetapan kisi atau N. Jadi yang ditanyakan ini adalah N. N besar ya. Kalau N kecil kan orde tadi. Jadi kita langsung masukkan ke rumus yang terang. Nah, rumusnya kan ada dua. D sin theta sama D per L. Dalam hal ini kita pakai D sin theta karena diketahuinya theta sudut order ketiga ya kan. Jadi di sini kita masukkan D sin theta sama dengan N kali lambda. D-nya kita langsung ganti ya menjadi 1/N besar. Oke, sin theta kita masukkan sin 37 derajat sama dengan N. N di situ 3 kali lambda. Lambdanya 2,5 kali 10 pangkat min 7. Oke, berarti di sini 1/N dikali sin 37 itu 3/5. Sama dengan 3 kali 2,5 itu 7,5 kali 10 pangkat min 7. 3 dan 7,5 dicoret ya menjadi 2,5. Berarti 1/N sama dengan 5 kita kali ke kanan kali 2,5 berarti 12,5. 12,5 kali 10 pangkat min 7. Berarti kalau N ya tinggal diseper ya. Ini diseper 1/12,5 kali 10 pangkat min 7. Nah, terus gini. 10 pangkat min 7 naik kan jadi 10 pangkat 7. Per 12,5. 12,5 kita jadikan pecahan aja biar nggak bingung. 25/2. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti N sama dengan 25/2 kita balik ya. Kali balik menjadi 2/25 kali 10 pangkat 7. Berarti sama dengan 2/25 itu kan 8/100 ya. Atau 0,08 kali 10 pangkat 7. Berarti sama dengan 8 kali 10 pangkat 5. Di sini hati-hati satuannya masih garis atau goresan. Garis sama goresan itu sama ya. Garis per meter. Kan masih SI semuanya. Berarti satuannya garis per meter. Yang ditanyakan adalah banyak garis per sentimeter. Ya, 8 kali 10 pangkat 5 garis per meter berapa garis per sentimeter? Dari meter ke sentimeter kali 100 ya. Tapi hati-hati di sini per. Ya, logikanya gini kalau kalian bingung. 8 kali 10 pangkat 5 itu kan 800.000. Berarti gini, kisi tersebut dalam 1 meter ada 800.000 garis atau goresan. Berarti kalau dalam 1 cm ada berapa garis? Masa dikali 100? Masa tambah banyak? Kan nggak mungkin. Pasti lebih sedikit dong. Ya, pasti dibagi 100. Artinya di sini 8 kali 10 pangkat 5 ini kita bagi 100. Atau N sama dengan 8 kali 10 pangkat 3. Atau kita jadikan bilangan biasa 8.000 garis per sentimeter. Oke, jadi kita dapatkan banyak garis per sentimeter dari kisi tersebut adalah 8.000 garis per sentimeter. Kita ke contoh soal berikutnya. Seberkas cahaya putih datang pada kisi dengan tetapan 8.000 goresan per sentimeter. Sebuah layar dipasang 75 cm dari kisi. Jika panjang gelombang sinar merah 700 nanometer dan panjang gelombang sinar ungu 400 nanometer, tentukan lebar spektrum pertama. Nah, maksudnya apa? Gini, ingat tadi, waktu didifraksi kisi, cahaya putih ini selain dia terdifraksi, dia juga terdispersi, terurai menjadi cahaya Meiji-Ku Hibiniu. Ya, kurang lebih kan tadi gambarnya seperti ini. Yang ditanya adalah lebar spektrum pertama. Ini kan spektrum pertama. Lebarnya ini berapa? Atau jarak dari cahaya merah ke cahaya ungu ini berapa? Ngerti ya? Jadi, kita hitung caranya gini. Yang pertama adalah kita hitung Y-nya merah. Atau jarak dari cahaya merah ini ke terang pusat. Ini kan Y merah, YM gitu ya. Lalu kita cari YU. Jarak dari spektrum ungu ke terang pusat, Y ungu. Maka selisihnya ini, itu kita sebut delta Y. Itu adalah lebar spektrum pertama. Ngerti ya? Jadi kita cari Y dengan panjang gelombangnya merah atau YM. Terus Y dengan panjang gelombangnya ungu atau YU. Terus dikurangi. Ngerti ya? Tapi sebelumnya kita data dulu yang diketahui ya. Di situ tetapan kisi atau N berarti ya. N sama dengan 8.000 goresan per sentimeter.
kita jadikan meter. 8.000 goresan per senti. Dalam 1 senti ada 8.000 goresan. Berarti dalam 1 meter kali 100. 800.000 atau kita jadikan bentuk baku. 8 kali 10 pangkat 5 goresan per meter. Oke, sebuah layar dipasang 75 cm dari kisi. Berarti ini kan layar, ini kan kisi. Berarti jarak layar dan kisi itu apa? Itu adalah L. 75 cm berarti sama dengan 0,75 meter. Jika panjang gelombang sinar merah, berarti itu lambdanya merah, lambda M sama dengan 700 nanometer. Kita jadikan meter ya. 700 kali 10 pangkat min 9 berarti 7 kali 10 pangkat min 7 meter. Lalu lambda ungu, lambda U sama dengan 400 nanometer. Berarti 4 kali 10 pangkat min 7 meter. Kita cari YM dan YU. Kita mulai dari yang merah ya. Berarti di sini kita pakai yang rumus pasti terang ya. Kan spektrum pertama. Berarti kita pakai rumusnya terang yang N lambda. Cuman depannya pakai yang DY per L karena di sini kita mencari Y diketahui L. Jangan pakai sin theta. Ya, jadi kita pakai rumus DY per L, Y-nya pakai Y merah ya. DY M per L sama dengan N dikali lambda, lambdanya M. Merah ya. D-nya berarti kan 1/N. Ya, 1/N langsung kita masukkan 1/8 kali 10 pangkat 5. Dikali YM per L, L-nya 0,75 sama dengan N, N-nya kan 1 ya. Kan spektrum pertama, ini kan N-nya sama dengan 1. Dikali lambda M itu 7 kali 10 pangkat min 7. Oke, jadi di sini YM per 0,75 kali 8 itu 6 kali 10 pangkat 5 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 7. Oke, jadi YM sama dengan 7 kali 6 itu 42 kali 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat 5 itu 10 pangkat min 2. Berarti sama dengan 0,42. Satuannya meter. Oke, lakukan dengan rumus yang sama, sekarang pakai ungu. DY ungu per L sama dengan N dikali lambdanya ungu. D-nya sama, kita jadikan 1/N, berarti 1/8 kali 10 pangkat 5 dikali Y ungu dicari per L, L-nya 0,75 sama dengan N-nya 1 ya, lambdanya ungu 4 kali 10 pangkat min 7. Oke, jadi di sini Y ungu per 8 kali 0,75 itu sama seperti tadi ya, 6 kali 10 pangkat 5 sama dengan 4 kali 10 pangkat min 7. Berarti Y ungu sama dengan 6 kali 4, 24 kali 10 pangkat min 2 ya, atau 0,24 meter. Nah, kita lihat di sini. YM-nya 0,42, Y ungunya 0,24. Ya, masuk akal ya, YM kan harus lebih besar dari YU. Berarti delta Y itu selisihnya. Ya, lebar spektrum pertama atau delta Y itu sama dengan Y merah, jarak dari warna merah ke terang pusat dikurangi Y ungu, jarak dari warna ungu ke terang pusat. Berarti sama dengan 0,42 dikurangi 0,24. Berarti delta Y kita dapatkan sebesar 0,18 meter. Berarti lebar spektrum pertama adalah 0,18 meter. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.